Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fauzia. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan. Saya mendapatkan tugas untuk membuat video penyuluhan mengenai gizi dan diet. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai, jadi saya membuat video ini hanya sendiri dengan harapan banyak orang-orang yang bisa menonton video ini dan teredukasi. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu, pengertian mengenai nutrisi atau gizi dan diet. Impossible to get you off my mind. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, serta pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Diet itu merupakan pola makan dengan mengonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya diatur. Gunanya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai dan menjaga berat badan yang terkontrol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gizi atau nutrisi kepada orang dewasa serta lanjut usia. Masa dewasa dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, masa dewasa awal, yaitu antara umur 20 tahun sampai 40 tahun, dan masa dewasa lanjut yaitu antara umur 40 tahun sampai 60 tahun. Pada masa dewasa, tubuh tidak hanya dalam keadaan puncak dari kemampuan fisik, tetapi juga mulai mengalami penurunan fungsi. Keadaan puncak dari keadaan fisik membuat beberapa orang terlena dan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan di kemudian hari. Selanjutnya adalah status gizi orang dewasa. Status gizi pada orang dewasa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kebiasaan dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Kebiasaan makan tidak dipengaruhi oleh zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan itu. Namun banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebiasaan makan. Salah satunya adalah lingkungan. Orang dewasa cenderung lebih kurang memperhatikan asupan makanan. Umumnya orang dewasa lebih suka mengkonsumsi makanan yang berlemak, berenergi gurih, dan manis. Sementara makanan kaya serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan itu diabaikan. Akibatnya asupan energi, yaitu kalori yang masuk ke dalam tubuh berlebih. Padahal pada usia ini dianjurkan mengonsumsi makanan yang tinggi serat namun rendah lemak. Ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan tidak lagi terjadi dan hendaknya pemenuhan zat gizi dipusatkan untuk pemeliharaan kesehatan agar terbentuk status gizi yang baik. Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Lalu ada faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi orang dewasa. Yang pertama yaitu usia. Semakin bertambahnya umur, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan zat tenaga bagi tubuh. Zat tenaga diperlukan untuk membantu tubuh melakukan beragam aktivitas fisik. Namun, kebutuhan zat tenaga akan berkurang saat usia mencapai 40 tahun ke atas. Setiap 10 tahun setelah usia seseorang mencapai 25 tahun, kebutuhan energi per hari untuk pemeliharaan dan metabolisme sel-sel tubuh berkurang atau mengalami penurunan sebesar 4% setiap 10 tahunnya. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin menentukan besar kecilnya asupan nutrisi yang dikonsumsi umumnya, perempuan lebih banyak memerlukan keterampilan dibandingkan tenaga, sehingga kebutuhan energi perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Menurut Debcast 1994, kelebihan berat badan lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena pubertas perempuan akan cenderung memiliki proporsi massa lemak tubuh yang lebih banyak dibandingkan laki-laki.
Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan mempengaruhi daya beli terhadap makanan. Semakin baik pendapatan, maka akan semakin baik pula makanan yang dikonsumsi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan dalam hal ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Selanjutnya yang kelima adalah sosial budaya. Budaya memiliki pengaruh besar dalam pemilihan dan pengelolaan pangan menjadi makanan. Budaya juga mempengaruhi kebiasaan makanan seseorang. Salah satu contohnya, pada suku Melayu mempunyai kebiasaan mengonsumsi makanan yang berkuah santan. Lalu yang keenam ada perilaku makan. Perilaku makan merupakan suatu wujud tindakan seseorang dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang terbentuk melalui pengetahuan dan sikap. Jika keadaan ini terus-menerus berlangsung, maka akan menjadi kebiasaan makan dan akan membentuk pola makan. Perilaku makan yang tidak seimbang akan mengakibatkan masalah gizi. Selanjutnya yang ketujuh ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Aktivitas fisik ini dapat mempengaruhi status gizi. Aktivitas fisik yang kurang akan mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak dan dapat menyebabkan obesitas. Lalu yang terakhir, yang ke-8 adalah lingkungan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan perilaku makan yang selanjutnya akan mempengaruhi status gizi. Sekarang saya akan menyebutkan kebutuhan gizi pada orang dewasa. Kebutuhan gizi pada orang dewasa berbeda-beda bagi setiap orang. Kebutuhan zat-zat gizi tergantung pada beberapa faktor, yaitu umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Oleh karena itu, dalam pemenuhan gizi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang pertama ada kebutuhan energi. Kebutuhan energi pada usia dewasa menurun sesuai dengan bertambahnya usia. Ini dikarenakan menurunnya metabolisme basal dan berkurangnya aktivitas fisik. Kebutuhan asupan energi akan menyebabkan kenaikan berat badan. Kebutuhan energi berbeda-beda bagi setiap orang. Anjuran kebutuhan energi ditetapkan dalam angka kecukupan gizi atau AKG. Serta yang kedua ada kebutuhan karbohidrat. Mengonsumsi karbohidrat dianjurkan 50-60% dari total kebutuhan energi, terutama dalam bentuk karbohidrat kompleks seperti yang terdapat dalam padi-padian, beras, jagung, gandum, dan hasil olahan seperti roti dan umbi-umbian seperti kentang, singkong, dan ubi. Sedangkan untuk karbohidrat sederhana seperti gula maksimum dikonsumsi 5% dan dari kebutuhan energi total atau paling banyak 4-5 sendok sehari. Selanjutnya ada kebutuhan protein. Konsumsi protein dianjurkan 15-30% atau dari kebutuhan total energi. Kebutuhan konsumsi protein pada kelompok usia dewasa digunakan untuk menggantikan protein yang hilang akibat rutinitas sehari-hari melalui urin, feses, kulit, dan rambut. Serta untuk mengganti sel-sel yang rusak. Konsumsi protein yang terlalu tinggi dapat meningkatkan hilangnya kalsium melalui urin, sehingga resiko menderita osteoporosis bertambah. Asupan protein lebih dari 2 kali jumlah yang dianjurkan dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung koroner, terutama sebagai akibat dari tingginya asupan lemak jenuh dan kolesterol yang terdapat dalam makanan hewani. Asupan lemak jenuh dianjurkan mengonsumsi protein yang berasal dari nabati seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Serta ada kebutuhan lemak. Konsumsi lemak dianjurkan 25% dari total kebutuhan energi. Konsumsi lemak pada usia dewasa dianjurkan mengonsumsi daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, susu tanpa lemak atau skim, serta mengurangi santan dan goreng-gorengan. Lalu ada kebutuhan mineral. Angka kebutuhan mineral pada usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan pesan gizi seimbang atau PGS. Beberapa mineral yang perlu diperhatikan yaitu garam, natrium, besi, dan kalsium. Garam natrium terdapat dalam garam dapur atau NaCl, dan monosodium
glutamat yaitu MSG. Konsumsi garam natrium dibatasi hingga 6 gram per hari. Selain itu dianjurkan untuk membatasi makanan yang diawetkan menggunakan garam seperti ikan asin, ikan asap, makanan kaleng, serta acar, begitu pula dengan MSG. Selanjutnya yang keenam yaitu kebutuhan vitamin. Angka kebutuhan vitamin pada kelompok usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan pesan gizi seimbang atau PGS. Lalu di sini saya akan memberitahukan panduan pola makan orang Amerika. Yang pertama, makanlah bervariasi. Yang kedua, seimbangkan antara asupan makan dengan aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu pilih makanan yang banyak mengandung produk sereal, sayuran, serta buah-buahan. Lalu pilih makanan yang mengandung lemak jenuh rendah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nutrisi pada lansia. Penuaan seringkali diiringi dengan munculnya berbagai gangguan kesehatan, mulai dari gangguan metabolisme hingga penurunan daya tahan tubuh. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah mengatur pola makan. Lalu ada makanan dan nutrisi seimbang bagi lansia. Yang pertama, asupan lemak dan garam sebaiknya dikurangi. Lalu protein sebaiknya tidak dikurangi, namun tidak juga ditambah. Kalsium ekstra sangat penting, khususnya untuk perempuan postmenopause. Lalu ada vitamin D, biasanya tidak perlu ditambah. Selanjutnya ada makanan yang digoreng, sereal, tepung, dan krim coklat manis sebaiknya dihindari. Lalu ada memperbanyak konsumsi serat dari diet untuk mengatasi berbagai gangguan yang berkaitan dengan penuaan seperti konstipasi, diabetes, dan penyakit jantung, yaitu buah-buahan seperti pepaya. Selanjutnya yaitu memilih ragam makanan seperti produk susu, puding, telur rebus, sayuran yang telah dikukus, salad yang telah dipotong kecil-kecil, buah-buahan lembut seperti pisang dan jeruk. Lalu pilihlah makanan yang berwarna menarik dan lezat seperti disajikan dengan cara menyenangkan yang bisa membangkitkan selera, serta kurangi asupan karbohidrat khususnya glukosa atau gula. Selanjutnya diet kaya kalsium dipadukan dengan suplementasi vitamin D, minum susu secara teratur. Lalu ada faktor yang mempengaruhi asupan gizi lansia. Yang pertama, faktor fisiologis, yang kedua patofisiologis, yang ketiga faktor sosioekonomi. Selanjutnya ada perencanaan makanan untuk lansia. Yang pertama, makanan harus mengandung zat gizi yang cukup dari makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, memperhatikan porsi makan. Diusahakan porsi kecil dan sering, kurang lebih 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan. Lalu ada banyak minum, yaitu 6-8 gelas per hari. Dan kurangi garam. Dengan banyak minum dapat memperlancar pengeluaran sisa makanan dan menghindari makanan yang terlalu asin agar tidak memperberat kerja ginjal serta mencegah kemungkinan terjadinya hipertensi. Lalu ada membatasi makanan yang manis-manis atau gula, minyak, gorengan, dan makanan berlemak seperti santan dan mentega. Lalu yang kelima, bila kesulitan mengunyah karena gigi rusak atau ompong, makanan harusnya lunak atau lembek maupun dicincang. Serta konsumsi buah dan sayuran dianjurkan minimal 5 porsi, kurang lebih 500 gram per hari. Hindari konsumsi suplemen serat. Selanjutnya ada konsumsi makanan sumber kalsium seperti susu dan produk olahan seperti ikan, serta kacang-kacangan untuk mencegah pengeroposan tulang. Serta yang terakhir, batas mengonsumsi kafein seperti minuman bersoda, kopi, coklat, dan teh. Itu semua harus dibatasi. Saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai gizi seimbang terlebih dahulu. Jadi, gizi seimbang itu sendiri adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan lingkungan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memperhatikan berat badan normal.
Yang pertama adalah mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat sebagai makanan pokok, lauk pauk sebagai asupan protein, buah-buahan sebagai asupan vitamin, sayur mayur sebagai asupan serat, serta susu sebagai pelengkap dari semuanya. Yang kedua, tambahkan biji-bijian atau kacang-kacangan. Biji-bijian dan kacang-kacangan ini bisa dijadikan sebagai camilan sehat sebagai pengganti keripik atau snack. Contohnya ada biji bunga matahari dan biji-wijen, serta kacang almond, kacang hijau, dan kacang kedelai. Yang ketiga adalah makan dengan porsi yang sesuai dengan perbandingan 1:1:1 antara nasi, lauk pauk, dan sayur mayur. Lalu yang keempat, minum air putih yang cukup. Air putih baik diminum saat bangun tidur, setelah makan, dan sebelum tidur. Lalu selanjutnya, makan 3 kali sehari. Makan pagi dari jam 6 hingga jam 8 pagi, makan siang dari jam 12 sampai jam 2 siang, lalu makan malam dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Lalu batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak, karena itu dapat memicu berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, hingga berat badan. Lalu yang terakhir, jangan lupakan olahraga yang rutin. Baik, cukup segitu materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memulai penyuluhannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, saya Zulfa Fauzia dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi D3 keperawatan. Ibu, di sini saya bermaksud untuk melakukan penyuluhan mengenai gizi sehat di rumah. Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mendengar 4 sehat 5 sempurna? Sudah. Baik, sebelum saya mulai, saya akan menerangkan sedikit tentang 4 sehat 5 sempurna tersebut ya. 4 sehat 5 sempurna tersebut adalah kebutuhan gizi manusia. Di antaranya adalah nasi sebagai karbohidrat, lalu selanjutnya adalah yang di depan Ibu ini. Ada sayur mayur sebagai pemenuhan serat, lalu ada buah-buahan sebagai pemenuhan vitamin, lalu lauk pauk seperti ikan, daging-dagingan, lalu ada telur sebagai pemenuhan protein. Lalu sebagai pelengkap adanya susu. Seperti itu, Bu. Lalu Ibu, saya pengen nanya, apakah Ibu selalu menyediakan sayur di rumah? Selalu sedia, tapi anak-anak pada tidak suka kalau Ibu masak sayur. Oh, tidak suka ya, Bu? Ya. Baik, memang sulit untuk mengonsumsi sayuran untuk anak-anak, dan solusinya agar Ibu tetap bisa memenuhi kebutuhan serat di anak Ibu bisa menggantinya dengan suplemen makanan sayur-sayuran, karena sudah banyak ya Bu sekarang ditemukan di minimarket. Namun Ibu tetap mencoba menyajikan sayuran di rumahnya Bu, agar anak juga tetap bisa terbiasa. Lalu apakah Ibu juga masih selalu menyediakan buah-buahan di rumah? Ya, kadang-kadang, tapi kan sekarang harga buah mahal nih. Jadi kadang yang terjangkau aja yang Ibu beli. Ya Ibu, untuk buah-buahan tidak selalu buah-buahan luar saja, karena bisa digantikannya dengan buah-buahan lokal. Seperti di depan Ibu ada jambu, ada pisang, ada buah duku juga. Ini ada buah lokal yang harganya pasti jauh lebih murah dibanding buah luar. Lalu Ibu ada tambahan seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. Seperti di depan Ibu ini adalah kacang hijau. Dia ini sangat memiliki protein yang tinggi. Ya Ibu, makanya mulai dari sekarang Ibu jangan lupa juga ya Bu untuk selalu menyediakan sayur dan buah-buahan untuk anak Ibu. Insya Allah Neng. Ya Ibu. Ya. Apakah Ibu ada yang mau Ibu tanyakan? Enggak. Oh ya udah, terima kasih Ibu. Iya. Cukup sekian video penyuluhan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fall